Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih lihat lagi betapa bagusnya Amazfit Bip 6 untuk kebutuhan bahkan 2026. Bicara soal performa, soal fitur, di kelas harga 1 juta kecil, ini masih menurut saya smartwatch paling affordable, yang paling bagus yang bisa dibeli untuk tahun ini. Untuk ngebuktiin itu, di video kali ini saya bakal versuskan Amazfit Bip 6 dengan Garmin Forerunner 55 yang masih sangat dicari ya untuk tahun 2026 ini, karena percaya banget kalau Forerunner 55 ini performanya bagus. Oke, kalau kita bicara performa, memang Forerunner 55 ini cakep banget ya untuk kelas harga segitu dan dari brand Garmin. Amazfit Bip 6 beda dengan Huawei. Huawei meskipun harganya jutaan, dengan ML-ML runner, GT Runner misalkan ya, GT Runner 2, itu problemnya sama, performa pacingnya jelek, masih lompat-lompat. Amazfit Bip 6 meskipun 1 jutaan kecil, karena ini dari Amazfit, dia udah stabil soal pacing. Nanti bakal saya kasih lihat ya gimana performa pacing di Amazfit Bip 6 ini. Dan juga tentunya kualitas GPS single bandnya untuk kebutuhan road run. Bisa saya bilang Forerunner 55 dan Amazfit Bip 6 ini performanya ya 11-12. Bahkan untuk beberapa pose, Bip 6 jauh lebih bagus daripada Forerunner 55. Jadi menurut saya mungkin satu-satunya alasan kalian masih lebih pilih Forerunner 55 daripada Bip 6 ini untuk kelas harga 1 jutaan, ya karena dari Garmin. Forerunner 55 ini merek Garmin, brand Garmin yang udah sangat terpercaya dan kuat brandingnya. Karena kalau bicara fitur, Bip 6 jauh lebih unggul daripada Forerunner 55. Amazfit Bip 6 udah ada SPO2, HRV status, yang mana ini gak bisa ditawarkan oleh Forerunner 55. Ada training load juga ya buat kamu ngecek apakah seminggu ini latihan kamu ini kurang, pas, atau bahkan overload, berlebihan. Itu untuk menghindari cedera. Yap, Bip 6 di kelas harga 1 juta kecil udah menawarkan fitur itu. Fitur unggulan lain seperti udah ada storage buat impor musik dan juga impor file GPX. Garmin Forerunner 55 belum bisa. Kemudian untuk panel display, ini dikembalikan ke preferensi masing-masing sebenarnya, karena di kolom komentar ternyata masih banyak banget orang yang suka display MIP daripada AMO LED. Bip 6 juga untuk fitur smartnya banyak, seperti bisa balas pesan, terima telepon, dan untuk balas pesannya, untuk WhatsApp kalau kamu sambungkan ke Android, doi bisa voice to text. Ini termasuk yang susah dilawan untuk kelas harga 1 jutaan kecil. Let's say Huawei gitu ya, mereka udah mulai mengembangkan bisa juga ya voice to text, tapi masih belum support bahasa Indonesia. Masih terbatas di bahasa Inggris saja. Tapi Amazfit, pengalaman saya, semuanya udah bisa bahasa Indonesia. Itu dia beberapa alasan kenapa Amazfit Bip 6 untuk tahun 2026 ini masih sangat worth it untuk dibeli. Sekarang saya bakal kasih lihat langsung gimana performanya jika dibandingkan dengan Forerunner 55. Sebelum kita mulai, kalau kalian pengen nambahin alasan kenapa Bip 6 masih sangat worth it untuk dibeli di 2026 ini, tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada tim YGGA ya, boleh juga tulis di kolom komentar alasan lebih baik pilih Forerunner 55. Kita mulai dari lock posisi awal. Nah, ini keunggulan MIP nih. Ini flicker di kamera doang ya, kalau mata lihat itu normal banget, gak ada kayak gini. Lihat, semakin terang sekitar semakin jelas juga ini layar MIP. Sedangkan AMOLED ya kalau brightness-nya rendah itu gak bakalan nyaman. Tapi Amazfit Bip 6 brightness-nya udah tinggi ya, sekitaran 2000 nits, itu seperti ini di bawah sinar matahari langsung. Jadi masih sangat nyaman. Lari luar ruangan. Tuh, Garmin Forerunner 55 lebih putus lagi. Oke, connect lagi. Dan nih putus lagi, sama Bip juga. Oke, gitu ya. Keduanya ada putus nyambung ya untuk sinyal GPS-nya. Sekarang kita coba pindah, ini karena dekat rumah ya, samping rumah. Kita jalan ke tempat yang lebih terbuka lagi di tengah sawah, masuk ke mode olahraga dan yap, Forerunner 55 lebih cepat ya untuk lock posisi awal daripada Amazfit Bip Max. Tapi nggak terlalu parah juga Amazfit Bip Max ya, nggak lama.
Kalau untuk idle, ini saya yakin sih Garmin bakal ngunci GPS-nya. 1, 2, 3. Ini ada saran latihan terus ya. Oke, udah langsung lock ya. Kemudian disusul Amazfit Bip 6. Lanjut ke metrik latihan yang bisa kita lihat langsung di smartwatch-nya. Ada yang jarang kamu temukan di kelas harga segini seperti GCT, osilasi vertikal, rasio vertikal rata-rata. Yap, di Bip 6 sudah tersedia. Bahkan performa waktu nyata ketika olahraga dapat notifikasi juga. Jadi asistennya bagus ya. Kemudian di sini ada riwayat latihan, training effect ya. Dan sisanya di aplikasi. Sedangkan untuk Forerunner 55 seperti yang sering saya kasih lihat juga, di sini terbilang sangat simpel. Nah, ini dia latihannya dan memuat semua data, semua status. Ya, kayak gini aja. Tapi keunggulan di Forerunner 55 ya, dia meskipun gak ada altimeter barometer, Bip 6 ini belum ada altimeter barometer. Nah, ini dari aplikasi software Garmin-nya nanti di data latihan itu bakal dikasih. Kayak Amazfit Bip 6 setelah ke Strava ya. Jadi kalau ini tanpa harus ke Strava, data kenaikan penurunan olahraga bakal dikasih. Pesan selanjutnya, kenapa Bip 6 ini worth it banget untuk kelas harga 1 jutaan kecil? Karena untuk running UI-nya lengkap ya. Ini dia tampilan default-nya. Di bagian bawah tentu ada peta ya, karena sudah mendukung fitur peta offline. Kalau kalian nggak cocok dengan tampilan UI running seperti ini, ya ini bisa kita atur di bagian sini nih, halaman data. Nah, ini tinggal kita atur aja atau tambahkan mana yang pengen kamu ganti. Ya, sebagai contoh bakar lemak kita ganti ya. Ada banyak banget opsinya, kelas durasi, kelas jarak, kelas laju, ya ini pace. Rata-rata, laju putaran, putaran terakhir. Ada juga kelas langkah, kecepatan, konsumsi, kelas daya, dan juga lainnya. Forerunner 55 juga meskipun ini keluaran 2021, tapi untuk running UI-nya itu bisa dikustomisasi. Oke, kita ke atas dan pengaturan lari. Di sini layar datanya bisa kita custom sesuai kebutuhan, sama bisa kita tambahkan juga di bagian bawah. Ini dia guys, performa untuk Amazfit Bip 6 dan juga Garmin Forerunner 55. Bisa dibilang 11-12 ya. Seperti cadence di sini hijau ya, rata-rata hijau, ada merah ya, ini energi atau penghitungan kalori yang berbeda ya. Untuk average heart rate sama, nanti kita lihat grafiknya. Cadence di sini beda 1 RPM, kalau dikali 2 ya berarti beda 2 BPM nih. Untuk jarak percobaan kali ini justru lebih dekat di Bip 6 daripada Forerunner 55. Untuk hasil trackingnya seperti ini ya, Forerunner menggunakan warna oranye sedangkan Bip 6 menggunakan warna biru. Titik start kita zoom in. Yap, keduanya cukup kelihatan ya, ada error di sini. Titik start di sini lebih bagus Amazfit Bip 6 daripada Forerunner 55. Ini terlalu ke belakang, sedangkan Bip 6 lumayan deket ya, atau nggak terlalu jauh melencengnya. Kemudian di sini juga kelihatan Amazfit masuk ke rute, sedangkan Forerunner 55 cukup struggle. Yap, di awal ini biasa-biasa aja sih, keduanya silih berganti ya untuk errornya. Di banyak pepohonan aman, di tikungan ini aman. Forerunner agak terlalu ke dalam ya, keluar sorry bukan ke dalam. Ini banyak pohon, zigzag. Tapi untuk kebutuhan road run ya, ini nggak keganggu sama sekali ya. Pacing aman, nggak bikin baca pace jadi kacau gitu. Bagus keduanya. Tapi ada titik error yang kerasa banget ya di Garmin Forerunner 55 menjelang titik akhir. Nah, di sini. Nggak tahu kenapa ini malah ngebaca masuk ke lapangan ini. Ini Garmin ya, warna oranye tuh Garmin. Begitu juga untuk titik akhir, Garmin terlalu ke depan sampai masuk ke gedung di sini Alfa ya. Ya, saya berhenti di depannya di sini. Saya selesaikan latihan pengetesan. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, untuk beberapa pos justru lebih baik
Amazfit Bip 6 daripada Forerunner 55. Untuk heart rate lebih baik Bip 6, kemudian untuk pacing lebih baik Forerunner 55. Meskipun Bip 6 ini termasuk bagus juga performanya. Nah, untuk heart rate-nya kayak gini ya, Forerunner menggunakan warna merah sedangkan Bip 6 menggunakan warna ungu. Ini sebelum saya masukkan pembanding yaitu Helio ya, chest strap. Untuk warna merah di beberapa momen dia kayak diem ya seperti di sini. Kemudian ini ada perbedaan cukup kerasa ya. Forerunner naik, sedangkan Bip 6 malah turun. Untuk overall heart rate ini sebenarnya gak ada masalah ya, sama-sama di 149 kalau dibandingkan dengan chest strap. Nah, untuk maksimum heart rate di sini lebih akurat Bip 6 171 ya, chest strap juga 171. Sedangkan Garmin Forerunner 55 lebih tinggi 173. Nah, itu tuh margin error di sini yang tadi kelihatan beda banget ya. Bip 6 turun sedangkan untuk Forerunner 55 malah naik. Jadi secara keseluruhan ya untuk margin error heart rate atau mana yang lebih responsif ya untuk heart rate-nya lebih baik Bip 6 daripada Forerunner 55. Tapi untuk pacing bisa dilihat di sini ya, Forerunner 55 lebih bagus. Dia warna biru, Bip 6 warna oranye dan Helio Strap ya warna hijau. Helio Strap dan juga Forerunner 55 ini stabilnya bagus banget. Sedangkan Bip 6 agak sedikit lompat-lompat. Tapi nggak parah ya. Ini termasuk bagus. Ini termasuk bagus. Kalau dibandingkan dengan Huawei, harga jutaan pun lompat-lompatnya tuh masih sangat parah. Tapi kalau ini harga 1 jutaan kecil bisa mengimbangi. Dan untuk respon ketika pindah dari lari ke jalan atau jalan ke lari itu responsif juga bagus. Untuk pembacaan awal di sini malah lebih bagus Amazfit Bip 6 daripada Forerunner 55. Gak tau kenapa Forerunner 55 beberapa kali itu sering telat ya untuk baca pace awal. Ini di detik 20-an, sedangkan Bip 6 dari berapa nih? Detik ke-7, ini untuk Helio Strap. Bip 6 di detik ke-13. Nah, tapi untuk baca irama atau cadence overall lebih bagus Bip 6 daripada Forerunner 55. Forerunner 55 sering ngebaca diam gini ya ketika dia ngerespon ada perubahan speed yang cukup gede. Jadi kayak dia ngebacanya diam gitu, gak ada irama. Padahal ya gak berhenti sama sekali. Seperti di titik ini, kemudian di titik ini. Kalau titik awal sih memang ada berhenti ya di awal-awal sini nih. Saya ada berhenti untuk nyebrang jalan. Jadi itu dia guys ya, kenapa Amazfit Bip 6 untuk tahun 2026 ini masih yang paling worth it menurut saya. Karena harganya udah turun di 1 jutaan kecil banget dengan menawarkan performa yang bagus, cakep, dan juga fiturnya mantep, lengkap banget. Gimana menurut kalian? Lebih baik Bip 6 atau Garmin Forerunner 55? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, Rizal Posisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.